Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan video presentasi kelompok kami. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu ada Fitri Meliana NPM 56, Agnes NPM 61, Angelina Nuka NPM 77, Zulfa Aulia NPM 95, Konita Yudistiana NPM 99, Adelita Paramasri NPM 127, Rizky Alif NPM 223. Digital perusahaan pelaporan dan relevansi nilai. Studi ini untuk meningkatkan pemahaman saat ini tentang implikasi dari perusahaan digital teknologi pelaporan pada keinformatifan informasi akuntansi. Riset ini menjadi yang pertama meriset dampak XBRL pada nilai relevansi sembari menyamakan antara dua yurisdiksi utama. Memandang bagaimana XBRL, suatu contoh laporan keuangan industri digital teknologi mempengaruhi relevansi nilai data akuntansi di Amerika Serikat dan Jepang, dua yurisdiksi utama di mana XBRL sudah diamanatkan dalam mengoperasionalkan model relevansi harga saham serta nilai pengembalian untuk memperhitungkan serta menyamakan prediksi asosiasi antara dimensi akuntansi yang diseleksi serta nilai pasar ekuitas negeri. XBRL Extensible Business Reporting Language merupakan teknologi kunci yang menunjang pelaporan keuangan industri digital, tetapi mengadopsi teknologi XBRL, panggilan untuk transformasi infrastruktur data perusahaan dengan metode yang memungkinkan digitalisasi data akuntansi. Ketika laporan perusahaan didigitalkan menggunakan teknologi XBRL, informasi akuntansi yang dilaporkan di dalamnya dapat secara otomatis diakses dan diproses pada tingkat granular oleh komputer aplikasi. Secara teori, XBRL harus berkontribusi langsung untuk meningkatkan keinformatifan akuntansi informasi. Ini harus memfasilitasi pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan berkaitan dengan nilai perusahaan dan akibatnya memperkaya lingkungan informasi. Implikasi utama akan menjadi cakupan yang lebih besar bagi pengguna informasi keuangan, termasuk investor, untuk meningkatkan penilaian perusahaan dari waktu ke waktu. Namun, pada saat ini pemahaman dan bukti yang lebih besar diperlukan tentang apakah dan bagaimana teknologi XBRL itu sebenarnya berkontribusi untuk meningkatkan keinformatifan informasi akuntansi. Konsekuensi pelaporan perusahaan digital secara khusus tentang apakah dan bagaimana manfaat yang dijanjikan terwujud ekspos seperti yang diharapkan. Sementara pelaporan perusahaan digital dan dampak XBRL telah dilakukan tumbuh dengan mantap, terutama di bidang institusionalisasi XBRL dan pasar modal efek XBRL. Misalnya, melihat aliran penelitian pelembagaan pelaporan digital telah menunjukkan bahwa mendominasi persepsi di antara pemangku kepentingan pelaporan perusahaan digital adalah bahwa hanya regulator penerimaan pelaporan digital dan XBRL. Penelitian ini menunjukkan hal lain. Pemangku kepentingan termasuk penggunaan dan pelaporan informasi keuangan menganggap bahwa pelaporan digital perusahaan dan XBRL itu tidak bermanfaat. Dan pengajuan laporan perusahaan dalam bentuk digital sebagai beban peraturan sementara pengguna memandang kekurangan aplikasi berkemampuan XBRL yang memandang sebagai penghalang. Untuk sebagian besar, persepsi ini adalah alasan utama mengapa minat untuk informasi keuangan digital dan keinginan pelaporan memberikan informasi keuangan dalam bentuk digital sangat terbatas. Yurisdiksi di mana pelaporan digital bersifat sukarela. Bagaimana dampak teknologi XBRL mempengaruhi relevansi nilai ukuran akuntansi? Sebagian orang telah mengabaikan pemeriksaan dampak pelaporan perusahaan digital atau XBRL tentang relevansi nilai informasi akuntansi. Secara khusus, ukuran akuntansi dikatakan relevan dengan nilai jika mereka telah memprediksi asosiasi dengan nilai pasar ekuitas. Tidak seperti analisis fundamental, nilai analisis relevansi untuk membangun korelasi kontemporer, bukan kausalitas antara ukuran akuntansi dan nilai ekuitas.
dan sangat berguna untuk standar center yang tertarik untuk mengetahui jika tindakan akuntansi dilaporkan dalam laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan. Pengguna sedikit mengetahui tentang peran XBRL, sejauh mana ukuran akuntansi mencerminkan informasi yang digunakan oleh investor untuk penilaian ekuitas perusahaan. Relevansi nilai. Menilai relevansi dan keandalan akuntansi tertentu, langkah-langkah dalam penilaian ekuitas tanpa membuat asumsi apakah keyakinan konsensus investor tentang nilai ekuitas beralasan. Misalnya, berdasarkan informasi yang tidak bias dan tepat waktu, yang mencerminkan nilai ekonomi yang mendasari aset perusahaan, kewajiban, dan potensi pendapatan di masa depan. Artinya, tidak seperti pemodelan analisis fundamental. Relevansi nilai tidak membuat asumsi efisiensi pasar yang mengukur nilai perusahaan harga ekuitas, mencerminkan ekonomi yang mendasari sebenarnya dari suatu perusahaan. Sebaliknya, relevansi nilai terlihat sejauh mana ukuran akuntansi tertentu tercermin dalam nilai ekuitas yang dinilai oleh investor dan karena itu tercermin dalam harga ekuitas. Bagaimana teknologi XBRL mempengaruhi relevansi nilai ukuran akuntansi? Pengukuran akuntansi yang dilaporkan di laporan keuangan digital dapat diakses dan diproses secara otomatis. Hal ini menunjukkan digitalisasi laporan keuangan perusahaan harus meningkatkan relevansi nilai ukuran akuntansi. Dalam studi ini, dalam mengoperasionalkan model relevansi harga dan nilai pengembalian untuk menilai dan membandingkan prediksi asosiasi antara ukuran akuntansi yang dipilih dan nilai pasar ekuitas di dua utama yurisdiksi, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Mengapa memilih Amerika Serikat dan Jepang? Karena regulator di negara-negara ini telah mengamanatkan pengajuan laporan perusahaan digital oleh perusahaan yang terdaftar di XBRL, bahwa ukuran akuntansi yang dipilih memiliki nilai yang lebih relevan setelah adopsi dari XBRL diamanatkan di yurisdiksi ini daripada sebelumnya. Penelitian ini memprediksi dan menemukan bahwa kontribusi XBRL dengan relevansi nilai ukuran akuntansi lebih besar di Amerika Serikat daripada di Jepang. Amerika Serikat dan Jepang masing-masing memiliki karakteristik. Penelitian ini memprediksi dan menemukan bahwa kontribusi XBRL dengan relevansi nilai ukuran akuntansi lebih besar di Amerika Serikat daripada di Jepang. Amerika Serikat dan Jepang masing-masing dikarakterisasi sebagai rezim hukum umum dan hukum sipil. Studi ini terkait dengan karya terbaru yang melihat relevansi nilai laba akuntansi dan peran ukuran tata kelola perusahaan yang dipilih dan XBRL. Pada studi ini, dengan melihat relevansi nilai dari berbagai ukuran akuntansi, secara khusus selain laba akuntansi, melihat juga nilai buku per saham, biaya R&D, goodwill, dan aset tetap dengan menggunakan model relevansi harga saham dan nilai pengembalian untuk pengadopsi XBRL wajib yang terdaftar dengan membandingkan dan membedakan antara periode sebelum dan setelah mandat XBRL menjadi efektif di dua yurisdiksi utama. Dalam studi ini berkontribusi pada pengetahuan yang ada dalam banyak hal. Pertama, studi berkontribusi pada literatur yang lebih luas tentang peran akuntansi dalam penilaian perusahaan. Bukti menunjukkan bahwa implikasi utama dari pelaporan perusahaan digital teknologi yang dapat memperkuat relevansi nilai informasi akuntansi di Amerika Serikat. Kami fokus pada XBRL, sebuah contoh teknologi pelaporan keuangan perusahaan digital, dan memberikan bukti implikasi penting yang timbul dari penerapannya bagi pengguna informasi keuangan. Bukti kami dari Amerika Serikat berguna karena menunjukkan bahwa pengguna di yurisdiksi ini juga merupakan penerima manfaat langsung utama dari implementasi XBRL untuk digital pelaporan perusahaan.
Bukti berkontribusi lebih jauh untuk menghilangkan prasangka persepsi bahwa regulator adalah satu-satunya penerima pelaporan perusahaan digital dan implementasi XBRL. Studi tersebut tampaknya menjadi yang pertama yang melihat dampak teknologi XBRL tentang relevansi nilai di dua yurisdiksi utama, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Yurisdiksi ini adalah contoh rezim hukum umum dan sipil. Analisis komparatif kami antara Amerika Serikat dan Jepang berkontribusi dengan menunjukkan bagaimana manfaat pelaporan keuangan perusahaan secara digital sehubungan dengan relevansi nilai lebih besar bagi pengguna informasi keuangan di Amerika Serikat daripada Jepang. Menunjukkan perbedaan negara dan rezim, yaitu hukum umum versus hukum umum perdata, dapat berkontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan yang diamati dalam temuan. Selain itu, bukti kami dari Amerika Serikat menunjukkan efektivitas investasi XBRL sehubungan dengan relevansi nilai. Ini akan berguna bagi pembuat peraturan di seluruh dunia mencoba untuk memperkuat pembenaran retorika untuk melakukan pelaporan perusahaan digital, inisiatif, dan investasi infrastruktur informasi terkait. Temuan kami menunjukkan bahwa teknologi XBRL meningkatkan relevansi nilai dari ukuran akuntansi yang dipilih, khususnya nilai buku bersaham, laba bersaham, R&D beban, goodwill dan properti, pabrik dan peralatan sebagaimana yang diidentifikasi dalam standar akuntansi. Namun, literatur yang ada juga memberitahu kita bahwa relevansi nilai beroperasi bukan menentukan kriteria kualitas utama dari relevansi dan keandalan ukuran akuntansi penyusun standar mana. Misalnya, FASB dan IASB digunakan untuk memilih ukuran akuntansi tertentu tapi tidak yang lain. Jadi, kontribusi lain adalah mendemonstrasikan bagaimana XBRL meningkatkan kegunaan dari ukuran akuntansi ini sebagaimana diuraikan dalam standar akuntansi. Sudut pandang metodologis hingga pengetahuan terbaik kami, studi kami tampaknya menjadi pertama menggunakan 3 kriteria untuk memeriksa relevansi nilai ukuran akuntansi sehubungan dengan implikasi pelaporan perusahaan digital dengan XBRL. Akhirnya, temuan kami berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang dampak teknologi komunikasi perusahaan dengan investor dan pengguna informasi keuangan lainnya. Kontribusi kami untuk penelitian ini terletak pada membuktikan peran integral dan transformatif yang dimainkan oleh teknologi dalam komunikasi antara perusahaan dan pengguna informasi keuangan. Makalah ini disusun sebagai berikut. Pada bagian selanjutnya, kita membahas penelitian terkait dan mengusulkan hipotesis. Pada bagian 3, kami menjelaskan desain penelitian termasuk pengumpulan data sebelumnya, membahas hasil utama dan uji ketahanan di bagian 4. Kami menyimpulkan makalah dengan ringkasan temuan, diskusi tentang kontribusi, batasan dan penelitian lebih lanjut di bagian 5. Pengembangan literatur dan hipotesis terkait pelaporan keuangan perusahaan digital dan XBRL, bukti dampak pelaporan keuangan perusahaan digital. Karya teknologi XBRL pada dasarnya berbeda dengan karya perusahaan tradisional pelaporan, sementara laporan perusahaan tradisional sering disajikan dalam format elektronik seperti itu sebagai PDF dan HTML, pada intinya tetap berbasis kertas. Implikasinya adalah tradisional itu laporan perusahaan dapat dengan mudah dibaca oleh manusia, tetapi seringkali membutuhkan ekstensif, tidak efisien dan proses manual dan rawan kesalahan oleh pengguna dalam hal mengakses informasi yang diperlukan dan melaksanakan pemrosesan dan analisis. Misalnya saat membandingkan ukuran akuntansi dan yang berbeda perusahaan untuk tujuan analisis investasi. Kellogg tahun 2013, Locke dan TKK 2018. XBRL adalah standar data yang menggunakan teknologi penandaan untuk menghubungkan informasi konteks dengan poin data dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan perusahaan dikatakan telah digitalisasi yang diubah menjadi laporan perusahaan digital. Jika disusun dengan XBRL, teks sendiri itu didivisikan dalam taksomi seperti USGAAP taksomi, Jepang taksomi GAAP, dan taksonomi IFRS yang didasarkan pada standar akuntansi yaitu standar GAAP Amerika Serikat, standar GAAP Jepang, dan standar IFRS masing-masing. Terus Hani dan kawan-kawan tahun 2019. Ini berarti bahwa perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat menggunakan taksonomi USGAAP yang memproduksi laporan perusahaan digital yang akan diajukan ke US SEC tahun 2009. Demikian pula perusahaan
yang terdaftar di Jepang dapat menggunakan taksonomi GAP Jepang untuk menghasilkan laporan perusahaan digital. Berdasarkan GAP Jepang akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) tahun 2008. Implikasi utama dari digital pelaporan perusahaan adalah sementara laporan dapat diberikan sebagai PDF, dokumen HTML untuk dibaca manusia, mereka juga memiliki kemampuan memungkinkan proses berbasis komputer untuk secara otomatis mengekstrak dan memungkinkan aplikasi komputer untuk memahami arti dan konteks angka akuntansi yang dilaporkan dan cara-cara angka tersebut berhubungan dengan yang lain. Pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan Blankspur tahun 2014, misalnya saat penggunaan pencarian informasi keuangan untuk nomor akuntansi XBRL memungkinkan perbedaan dibuat antara penjual Apple, yaitu perusahaan IT, dengan penjual Apple, yaitu penjual perusahaan buah, atau akuntansi goodwill dan niat baik log ke tahun 2018. Selain itu, perusahaan sering menggunakan yang berbeda deskripsi atau konvensi penanaman untuk mengidentifikasi nomor akuntansi atau item baris di perusahaan laporan. Misalnya, ukuran akuntansi yang sama dapat dijelaskan sedikit berbeda oleh penyaring yang berbeda. Misalnya, penjualan inventaris, pendapatan akuntansi, pendapatan dari produk. Blankspur tahun 2014. XBRL memungkinkan setiap item baris ini didigitalkan dalam digital laporan keuangan dengan menggunakan tag yang sama, misalnya revenue from sale of goods. Ini secara efektif memungkinkan aplikasi komputer dan penggunaan untuk mendamaikan nilai-nilai ini secara efisien saat keduanya dilaporkan oleh perusahaan yang menggunakan GAP yang sama atau bahkan GAP yang berbeda. Implikasi utama dari ini adalah XBRL memungkinkan penggunaan informasi keuangan untuk dengan cepat mengekstrak dan memproses informasi akuntansi yang konsisten untuk analisis perbandingan yang andal. Hasil yang sama tidak dapat dicapai tanpa intervensi manusia yang signifikan dan mahal dalam perusahaan tradisional pelaporan. Blankspur 2014. Secara keseluruhan, kapabilitas pelaporan digital telah dikualifikasi sebagai menakjubkan. Abdullah Muhammad dan kawan-kawan tahun 2002, dan diharapkan mengarah pada demokrasi pasar keuangan. Debrense pada tahun 2005, Huffman dan Watson pada tahun 2009, Watson tahun 2004. Kepala Pejabat Informasi SEC Amerika Serikat, Kroonibut, dikutip dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh SEC yang menyatakan bahwa data interaktif dengan teknologi XBRL mewakili langkah logis berikutnya dalam evolusi pengungkapan perusahaan. Langkah ini akan membawa lompatan kuantum dalam membantu perusahaan menjelaskan bisnis mereka investor. SEC tahun 2008. Penelitian arsip yang masih ada sebagai besar berfokus pada laporan keuangan penggunaan menanggapi pelaporan keuangan perusahaan digital dengan XBRL. Berbagai ukuran berbeda tentang tanggapan penggunaan telah dilihat dalam berbagai penelitian yang sebagian besar berfokus digital perusahaan laporan. Dan relevansi nilai pada XBRL menggunakan metode analisis fundamental itu ada dua. Yang pertama, periode adaptasi awal itu pada misalnya 1-2 tahun setelah mandat adopsi XBRL menjadi efektif. Dan yang kedua, adopsi yang berkelanjutan dari XBRL. Studi-studi yang mengamati adopsi awal XBRL telah menghasilkan beberapa temuan berlawan dengan harapan dalam kaitannya dengan pengaruh XBRL pada berbagai variabel termasuk biaya modal. Misalnya Liu pada tahun 2014A, akurasi perkiraan analisis pada itu Liu tahun 2014B, Liu 2014C, asimetris informasi misalnya Blankspur tahun 2014 dan Liu tahun 2014A, informasi lingkungan hidup Li dan Nuaize 2015, dan volume perdagangan Blankspur 2014. Sarjana melakukan studi analisis fundamental arsip ini berpendapat bahwa perbedaan yang diamati disebabkan oleh kurangnya atau terbatasnya sistem pendukung berbasis XBRL yang canggih dan matang. Dan penelitian selama periode awal adopsi XBRL, memang dampak XBRL di ibu kota tersebut studi pasar menjadi jelas dan konsisten dengan ekspektasi pada periode XBRL selanjutnya adopsi. Misalnya studi yang mengamati
adopsi XBRL yang sedang berlangsung menemukan dukungan atau ekspektasi bahwa XBRL akan mengurangi biaya modal, misalnya Chen 2015, kesalahan perkiraan analisis Velo dan DKK 2018, Lee dan YZ 2018, asimetri informasi Chong 2014, Kim 2012, Yoon dan kawan-kawan 2011, dan resiko informasi misalnya Hao dan Callback 2013, Kim dan kawan-kawan 2012, meningkatkan volume perdagangan misalnya Chong 2014, Ho dan Callback 2013, dan meningkatkan lingkungan informasi diukur sebagai volatilitas, pengembalian peristiwa, efisiensi informasi, perubahan dalam deviasi standar, pengembalian saham sekitar tanggal pelaporan XBRL, dan bid-ask spread Lee dan YZ 2015. Sedangkan penelitian arsip melihat langkah-langkah tanggapan penggunaan lainnya selama berlangsung adopsi XBRL menemukan dukungan untuk berharapan bahwa XBRL mengurangi biaya hutang kaya dan Pronobis 2016, Lai dan kawan-kawan 2015, ketepatan waktu laporan keuangan misalnya Du dan Wu 2018, biaya pemrosesan informasi Blankspur 2019, dan seperti yang diharapkan meningkatkan jumlah pinjaman kaya dan Pronobis 2016, kekayaan memegang saham dan kejutan pendapat Chen 2018, Ye dan Wang 2015, mengikut analisis Velo 2018, Lee dan YZ 2018, luasnya kepemilikan Kim 2018, dan sinkronisitas pengembalian saham Dong dan kawan-kawan 2016. Namun penelitian lain telah melihat dampak XBRL fungsi audit yang mengadopsi perusahaan dan penguapan. Riset audit secara konsisten menemukan bahwa XBRL mengurangi biaya audit, misalnya Sun dan Trosani 2015, Sun Trosani 2016, Sun pada tahun 2015. Namun Kim tahun 2019 menemukan bahwa bukti implementasi XBRL standar membatasi pendapatan manajemen di antara pelaporan migrasi, sedangkan implementasi non standar tidak. Demikian pula Valentinetti dan Rea tahun 2012 menemukan bahwa cara penerapan teknologi XBRL dapat membatasi praktik pengungkapan perusahaan yang berpotensi mengakibatkan hilangnya informasi. Dan Dole kawan-kawan 2015 menemukan bahwa komparabilitas laporan keuangan salah satu manfaat utama yang diharapkan dari laporan perusahaan digital, dan kemudahan penting penggunaan keuangan informasi sebenarnya menurun dalam sampel mereka dari perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat. Secara keseluruhan jelas bahwa penelitian yang ada telah membuat terobosan penting untuk membangun bukti tentang dampak pelaporan keuangan perusahaan digital dengan XBRL, sementara temuan dicampur selama periode awal adopsi XBRL. Mereka dicirikan oleh konsisten yang lebih besar dan dukungan yang untuk efek XBRL yang diharapkan selama tahap adopsi XBRL selanjutnya. Meskipun demikian, penelitian eksperimental tidak menemukan bukti statistik yang menunjukkan bahwa XBRL meningkatkan keputusan penggunaan dan format pelaporan alternatif itu. Misalnya PDF lebih disukai daripada XBRL, misalnya Gani 2009 dan Gani DKK 2011, Log 2015, yang menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan XBRL bagi pengguna sambil menggarisbawahi kebutuhan akan penelitian lebih lanjut di bidang tentang dampak XBRL dengan pengecualian studi tentang Komir dan kawan-kawan 2019. Literatur terutama yang menyebutkan dampak XBRL pada relevansi nilai, namun relevansi nilai dan ukuran utama informasi akuntansi. Bart dan kawan 2011, Salam 2013. Kami memperluas literatur yang ada dengan secara kami berfokus pada dampak laporan keuangan perusahaan digital dan XBRL tentang relevansi nilai. Kemudian, relevansi nilai dan XBRL. Inti dari konsep relevansi nilai adalah gagasan bahwa ukuran akuntansi dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan yang berisi informasi yang relevan untuk penilaian ekuitas. Suatu ukuran akuntansi dikatakan sebagai nilai yang relevan jika memiliki asosiasi yang diprediksi nilai pasar ekuitas.
Dalam penelitian ini, mengoperasionalkan model korelasi untuk menguji asosiasi antara nilai pasar ekuitas dan ukuran akuntansi yang berfokus pada pengujian asosiasi, bukan kausalitas, karena variabel-variabel ini dihubungkan satu sama lain secara umum berdasarkan faktor yang terkait dengan ekonomi perusahaan. Analisis asosiasi ini mengambil bentuk yang berbeda. Ada penelitian yang menghubungkan nilai pasar ekuitas dengan nilai buku pendapatan, sementara yang lain menghubungkan perubahan nilai pasar ekuitas dengan perubahan nilai buku pendapatan. Secara khusus, nilai-nilai ukuran akuntansi yang diungkapkan dalam laporan perusahaan digital dapat menjadi efisien saat dipilah oleh pengguna menjadi komponen fundamental. Misalnya, pendapatan operasional dapat dibedakan menjadi pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Begitu pula dengan pendapatan penjualan bisa dipilah lebih lanjut menjadi jumlah yang terjual dan harga jual, sedangkan harga pokok penjualan menjadi harga bahan baku. Nah, inti dari pembahasan pada slide ini adalah tentang peran teknologi XBRL pada nilai relevansi informasi akuntansi. Rezim hukum, relevansi nilai, dan XBRL. Diskusi ini diperluas dengan melihat argumen dalam literatur yang ada bahwa perbedaan konteks kelembagaan berkaitan dengan pengaruh politik, penetapan, dan penegakan standar akuntansi, di mana dapat mempengaruhi sejauh mana informasi akuntansi relevan dengan nilai. Dalam hal ini, bertujuan untuk melihat perbedaan peran yang dimainkan oleh teknologi XBRL pada relevansi nilai dengan membandingkan antara dua perbedaan jenis rezim hukum, yaitu negara hukum umum dan hukum perdata. Di negara hukum umum, standar akuntansi muncul dan berkembang sebagai proses hasil hukum dan penerimaan pasar terbuka yang lebih luas. Kontrak antara investor dan perusahaan terjadi di pasar terbuka publik. Nah, di sisi lain, di negara hukum perdata, pemerintah atau lembaga pemerintah keduanya menetapkan dan menegakkan standar akuntansi. Kontrak terjadi antara sejumlah kecil pihak yang berdampak pada tata kelola perusahaan di negara-negara ini. Secara keseluruhan, negara hukum umum lebih cenderung menampilkan pelindungan hukum yang lebih kuat untuk investor, sementara negara hukum perdata cenderung menampilkan pelindungan hukum yang lebih kuat untuk pemegang saham. Kemudian adalah desain penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Di sini menggunakan contoh data akuntansi dan keuangan antara tahun 2003 sampai 2013 dari Thomson Reuters aliran data. Terdapat dua negara yang menjadi contoh. Yang pertama adalah Amerika Serikat yang menyertakan semua perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange dan Nasdaq selama 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Dan 5 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2009 sampai dengan 2013, dengan mandat penggunaan XBRL menjadi efektif di US SEC menerapkan pendekatan bertahap. Karenanya, perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat diminta untuk mengajukan laporan keuangan perusahaan dalam format XBRL sesuai dengan pasarnya kapitalisasi. Yang kedua adalah negara Jepang yang mengamanatkan bahwa semua perusahaan publik di Bursa Efek Tokyo mengajukan laporan keuangan mereka dalam format XBRL mulai April 2008. Jadi untuk Jepang kami mempertimbangkan periode pra-XBRL yaitu pada tahun 2003 sampai dengan 2007 dan periode pasca XBRL pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Desain penelitian yang kedua yaitu nilai model relevansi yang menggunakan model harga dan pengembalian untuk menjalankan nilai buku, ekuitas per saham, dan laba per saham tahunan dengan 3 ukuran akuntansi termasuk biaya penelitian dan pengembangan, goodwill, properti, pabrik dan peralatan, serta kontrol industri. Model harga yang disajikan adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk model regresi pengembalian, kami menjalankan laba per saham tahunan, nilai yang diubah untuk laba per saham tahunan, biaya penelitian dan pengembangan, goodwill, dan kontrol industri di pengembalian tahunan beli dan tahan pada akhir bulan keempat setelah tahun fiskal. Model pengembalian disajikan sebagai berikut. Menguji H1 dan H2.
Ada 3 kriteria metode untuk menguji signifikansi koefisien estimasi nilai buku ekuitas saham. Yang pertama, memeriksa besarnya setiap koefisien yang diperkirakan. Yang kedua, menggunakan uji Chow-F untuk memeriksa perbedaan secara signifikan. Yang ketiga, menggunakan Wall-X dengan penyesuaian untuk menyelidiki apakah kekuatan penjelasan dari regresi yang disesuaikan berbeda. Metode yang digunakan untuk setiap model membandingkan regresi untuk H1 yaitu antara mandat sebelum dan sesudah XBRL untuk Aussie dan Jepang, dan H2 yaitu antara Aussie dan Jepang untuk periode mandat pasca XBRL. Pada tabel di samping, median nilai buku ekuitas perusahaan BVSP adalah 12,82 dan 11,46 untuk perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. Rata-rata laba perusahaan tahunan EPS adalah 0,23 dan 0,66 masing-masing untuk perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. Dalam periode mendapat pasca XBRL, BVPS adalah 14,17 dan 17,24 untuk masing-masing perusahaan Amerika Serikat dan model Jepang. Rata-rata median EPS adalah 1,7 dan 0,84 masing-masing untuk perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan Jepang. Dari statistik ex post FISA telah dicatat bahwa nilai mean dan median untuk BVPS dan EPS meningkat pada periode pasca XBRL. Selanjutnya yaitu tabel 4, yaitu harga komparatif hasil model A, B, C, D, dan E. Tabel 4 melaporkan estimasi koefisien untuk model harga PI sama dengan alfa ditambah beta 1 BVPSI ditambah beta 2 EPSI ditambah beta 3 RDPSI ditambah beta 4 GWPSI ditambah beta 5 PPEPSI ditambah industri ditambah epsilon IT, di mana untuk perusahaan I di negara tertentu pada tahun fiskal T, PI sama dengan harga saham domestik per saham untuk perusahaan I pada akhir bulan ketiga setelah tahun fiskal T. BVPSI sama dengan nilai buku ekuitas per saham dikurangi goodwill per saham untuk perusahaan I dalam tahun fiskal. EPSI sama dengan laba tahunan per saham untuk perusahaan I dalam tahun fiskal. RDPSI sama dengan biaya R dan D per saham untuk perusahaan I tahun fiskal T. Nilai goodwill GWPSI sama dengan per saham untuk perusahaan I pada tahun fiskal T. PPEPSI sama dengan nilai properti, pabrik dan peralatan per saham untuk perusahaan I pada tahun fiskal T. Seperti yang ditunjukkan di panel A, untuk setiap yurisdiksi kami menjalankan model harga 2 kali. Angka dalam baris ganjil untuk setiap yurisdiksi merupakan perkiraan koefisien dan tingkat signifikansi statistik, masing-masing untuk set data sebelum dan sesudah XBRL. Hipotesis dan tanda yang diharapkan disajikan di setiap panel. Sebagai laporan dalam panel A, tes statistik White 1980 disesuaikan untuk heteroskedastisitas, digunakan untuk memperkirakan tingkat signifikansi perbedaan di setiap pasangan yang diperkirakan. Sebagai laporan di panel B dan C, uji F-Chow digunakan untuk memeriksa apakah dua vektor koefisien dari 5 item informasi akuntansi yang dilaporkan di panel A untuk masing-masing yurisdiksinya berbeda, dan kami memeriksa lebih lanjut
perbedaan dalam setiap pasangan koefisien estimasi dengan periode pasca XBRL. Uji Wald dengan penyesuaian heteroskedastisitas Biddle et al. 1995 digunakan untuk menguji kekuatan penjelas. Selanjutnya, hasil regresi multivariat. Panel A dari tabel 4 melaporkan signifikansi estimasi koefisien menggunakan model harga untuk periode mandat sebelum dan sesudah XBRL untuk Amerika Serikat dan Jepang. Untuk perusahaan Amerika Serikat dalam periode mandat pasca XBRL, kami menemukan bahwa koefisien BVPS beta 1 sama dengan 0,69, P kurang dari 0,001 di kolom 1, dan EPS beta 2 sama dengan 2,54, P kurang dari 0,001 di kolom 2, secara signifikan dan positif berhubungan dengan harga saham. Selain itu, 3 ukuran akuntansi RDPS beta 3 sama dengan 8,29, P kurang dari 0,001 di kolom 3. GWPS beta 4 sama dengan 0,48, P kurang dari 0,001 di kolom 4. Dan PPEPS beta 5 sama dengan 0,25, P kurang dari 0,001 di kolom 5. Juga terkait secara signifikan dan positif dengan harga saham. Signifikansi koefisien yang diestimasi dengan menggunakan model return disajikan pada panel A dari tabel 5. Kami menemukan bahwa koefisien EPS beta 1 sama dengan 0,97, P kurang dari 0,001 di kolom 1. Signifikan dan berhubungan positif dengan return saham tahunan. Sedangkan koefisien delta EPS tidak. Mengenai 3 ukuran akuntansi, hasil menunjukkan bahwa delta RDPS beta 3 sama dengan 3,82, P kurang dari 0,001 di kolom 3, dan delta PPEPS beta 5 sama dengan 0,25, P kurang dari 0,001 di kolom 5. Semuanya langsung terkait dengan pengambilan saham tahunan. Untuk perusahaan Jepang dalam periode mandat pasca XBRL, seperti yang ditunjukkan pada panel A, tabel 4, koefisien BVPS beta 1 sama dengan 2,41, P kurang dari 0,001 di kolom 1, dan EPS beta 2 sama dengan 14,49, P kurang dari 0,001 di kolom 2. Secara signifikan dan positif berhubungan dengan harga saham. Kami tiba-tiba menemukan itu, koefisien RDPS beta 3 sama dengan 11,09, P kurang dari 0,05 di kolom 3, berhubungan negatif dengan harga saham, sedangkan GWPS dan PPEPS tidak berdampak. Seperti yang ditunjukkan pada panel A tabel 5, keduanya koefisien EPS beta 1 sama dengan 0,27, P kurang dari 0,01 di kolom 1, dan delta EPS beta 2 sama dengan 0,66, P kurang dari 0,01 di kolom 2, berhubungan positif dengan return saham tahunan, sedangkan delta RDPS, delta GWPS, dan delta PPEPS tidak berdampak. Lalu ada pengujian H1. Kami memeriksa apakah informasi akuntansi dari setiap yurisdiksi lebih relevan dalam periode pasca XBRL daripada di periode pra-XBRL. Untuk menguji hipotesis ini, kami menilai regresi berpasangan menggunakan 3 kriteria. Pertama, kami membandingkan besarnya koefisien estimasi untuk BVPS dan EPS dengan 3 item informasi akuntansi, yaitu RDPS, GWPS, PPEPS untuk setiap yurisdiksi. Untuk tujuan ini, kami menggunakan tes statistik White 1980 disesuaikan untuk heteroskedastisitas yang memperkirakan tingkat signifikansi perbedaan setiap pasangan koefisien yang diperkirakan.
Kedua, kami membandingkan perbedaan antara vektor koefisien estimasi dari kelima ukuran akuntansi. Ketiga, kami memeriksa perbedaannya antara kekuatan penjelas dari R2 yang disesuaikan dari regresi berpasangan untuk perusahaan sampel Amerika Serikat seperti yang ditunjukkan pada kolom 1-5 panel B. Tabel 4, kami mengamati peningkatan signifikan secara statistik dalam besaran koefisien untuk EPS. T sama dengan 28,4. P kurang dari 0,001. RDPS T sama dengan 1,94. P kurang dari 0,05. Dan PPEPS T sama dengan 14,81. P kurang dari 0,001 dan penurunan signifikan secara statistik dalam besaran koefisien estimasi untuk BVPS. T sama dengan 13,09, P kurang dari 0,001, sedangkan T statistik White untuk GWPS menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Selanjutnya tabel 5, yaitu harga komparatif hasil model ABCD dan E. Di tabel 5 melaporkan estimasi koefisien untuk model pengembalian. PI sama dengan alfa ditambah beta 1 EPSI ditambah beta 2 delta EPSI ditambah beta 3 delta RDPSI ditambah beta 4 delta GWPSI ditambah beta 5 delta PPEPSI ditambah industri ditambah epsilon it, yang dimana untuk perusahaan I di negara tertentu dalam tahun fiskal, PIT sama dengan buy and hold tahunan pengembalian termasuk dividen yang diukur untuk perusahaan I pada akhir bulan ketiga setelah tahun fiskal. EPSI sama dengan laba tahunan per saham untuk perusahaan I dalam tahun fiskal. Delta EPSI sama dengan perubahan laba per saham tahunan untuk perusahaan IT. Delta RDPSI sama dengan perubahan dalam biaya R dan D per saham untuk perusahaan. Delta GWPSI sama dengan perubahan nilai goodwill per saham untuk perusahaan I. Delta PPEPSI sama dengan perubahan nilai properti, pabrik dan peralatan per saham untuk perusahaan I. Industri sama dengan industri variabel dummy, menggunakan kode SIC untuk mencerminkan industri perusahaan. Lalu hasil penelitian menurut kelompok kami pada tabel di atas. Yang pertama, menurut hasil yang disajikan dalam kolom 1-5 Yang pertama, kami menilai ketangguhan temuan dari kami pengujian begitu model persis kembali dengan kami menghapus menghapus laporan peningkatan keuangan signifikan secara institusi dari statistik sampel dalam AS dan besaran yang Jepang. diperkirakan Kami koefisien mengecualikan layanan keuangan untuk perusahaan EPS karena sebesar struktur modal dan T5 indikator kinerja sebesar mereka, termasuk debt to 2,74 ratio pada ekuitas P kurang dari dan laba atas aset. 0,01. Namun Berbeda dari besaran perusahaan koefisien yang non-keuangan. diperkirakan Lalu untuk yang delta kedua, RDPS mengikuti dan Collins et delta al. GWPS 1997 signifikan secara pada negatif. model 1 Sementara dan 2 delta menggunakan EPS harga dan saham delta dan pembelian PPEPS dan tidak memiliki dampak. tahan Kesimpulannya pengembalian mirip tahunan pada dengan akhir model bulan harga ketiga. yang menunjukkan Namun beberapa efek penelitian komplementer menggunakan di saham antara tersebut, ukuran akuntansi. harga dan pengembalian Lalu yang kedua, tahunan kami juga menggunakan 3 kriteria pada regresi akhir berpasangan bulan untuk keempat. menguji H2. Karenanya kami Yang pertama menggunakan dengan proxy pengujian pada besaran akhir koefisien yang bulan keempat diperkirakan, untuk ketahanan yang menguji. kedua dengan Dan call menggunakan test, bahwa dan yang hasil ketiga tidak dengan World ditabulasi X2 konsisten test. dengan Hasil yang temuan dilaporkan utama di yang panel dilaporkan C pada tabel 3 dan 4 tabel pertama. Menurut Lalu yang hasil terakhir ada untuk model kesimpulan harga dari yang kelompok disajikan kami. pada kolom Tujuan dari 1 makalah sampai ini 5 panel C adalah pada untuk tabel melihat 4 implikasi terdapat dari penurunan pelaporan besaran perusahaan digital koefisien yang teknologi diperkirakan pada untuk informatifan BPPS informasi besar akuntansi. T5A Untuk aksen mencapai tujuan ini, kami mengajukan 14,15 pertanyaan tentang bagaimana pada XBRL, P kurang teknologi dari pelaporan digital utama, 0,01 mempengaruhi dan nilai EPS relevansi sebesar informasi T5A akuntansi, aksen dan lain sebagainya. 10,03 Sedangkan pada motivasi P untuk kurang dari transformasi digital 0,001 infrastruktur dan pelaporan peningkatan perusahaan besaran koefisien yang didasarkan pada diperkirakan untuk teoritis. RDPS XM sebesar digital pelaporan perusahaan T5,32 dan pada XBRL. P kurang dari Penelitian empiris 0,001 tambahan dan diperlukan untuk PPEPS membuktikan apakah manfaat
sebesar terwujud T5 dalam praktek. 2,17 pada P kurang dari Dengan mengejar 0,05. pertanyaan penelitian Besarnya ini, perkiraan kami bertujuan koefisien untuk untuk mengatasi GWPS kekurangan tidak ini. signifikan. Demikianlah video Lalu presentasi yang jurnal ketiga, artikel dari kami kelompok kami. mencatat bahwa Jika ada kurang statistik dan lebihnya OF mohon yang disajikan dimaafkan. dalam kolom Wassalamualaikum 6 warahmatullahi panel C pada wabarakatuh. tabel 4